tidak ada jual beli jabatan, tidak ada pungli, tidak ada korupsi. Insya Allah sukses. 3 itu ya? Iya dong, karena selama ini kenapa orang susah bikin KTP? Karena ya harus bayar dulu baru bisa jadi. Kenapa susah untuk berobat? Kenapa sulit untuk masuk sekolah, zonasi dan segala macam? Kenapa? Ya tadi adanya pungli lah dan segala macam. Karena tadi ada sistem yang namanya jual beli jabatan. Kalau mau jadi lurah harus bayar, kalau mau jadi camat harus bayar, kalau mau jadi kepala sekolah harus bayar, kalau mau naik jabatan harus bayar. Saya yakin nanti ke depan ya mereka itu tidak akan fokus untuk melayani masyarakat nanti kalau menerima jabatan itu, tapi fokus bagaimana mengembalikan uang. Makanya ini saya sama Pak Budi komitmen, Pak Wali, saya bilang Pak Wali ya. Saya bilang, udah komitmen pertama jangan ada jual beli jabatan, jangan ada pungli, jangan ada korupsi supaya Pak semuanya berjalan, semuanya betul-betul sesuai dengan SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Kabar Banten bersama saya Maksud Husain dalam acara khusus Bincang Pilkada, program yang diadakan oleh Kabar Banten berkenaan dengan momentum Pilkada serentak 2024 ya. Kami mengundang sejumlah kalangan baik akademisi, politisi dan juga para calon dan juga penyelenggara pemilu di program Bincang Pilkada ini. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang anak muda yang fenomenal di Kota Serang yang sekarang berikhtiar melalui ijtihad politiknya ingin menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah di Kota Serang. Siapa lagi? Namanya sudah tidak asing lagi, balihonya tersebar di mana-mana hingga ke RT-RT hingga ke pelosok dengan nama yang sangat populer, Juragan Kambing. Siapa lagi kalau bukan Nur Agis Aulia. Selamat siang, Kang Agis. Selamat siang. Selamat tulah. Siap, Kang. Alhamdulillah. Terima kasih nih, Kang. Saya sudah diundang lagi nih di Kabar Banten. Iya, semoga terus berlanjut. Ikhtiarnya dikabulkan menjadi wakil wali kota Serang. Amin. Sehingga bisa terus bermitra dengan Kabar Banten. Amin. Amin. Sobat Kabar Banten, Pilkada Kota Serang 2004 memang salah satu pilkada yang cukup ramai dibandingkan dengan sejumlah kabupaten kota lain di Banten. Karena calon juga cukup banyak, lebih dari 2. Ada 3 pasangan calon. 3 pasangan calon, petahananya terpisah. Ada di pasangan nomor urut 3 dan pasangan nomor 1. Nah, Gubernur Kang Nur Agis Aulia ini berpasangan dengan calon wali kota Serang Pak Budi Rustandi dengan nomor urut 2. Nah, ini sesuai dengan semangat anak muda. Sarang Heo 2. Nih, Kang Agis, kalau saya baca di beberapa pamflet, kemudian aktivitas Kang Agis dalam rangka menarik simpati masyarakat di Pilkada Kota Serang 2004 ini, saya ingin menanyakan kembali nih, sebetulnya apa niatan pertama gitu sehingga memiliki keberanian, karena tidak semua anak muda juga memiliki keberanian untuk memilih ijtihad politik menjadi kepala daerah, apalagi misalnya Agis sudah kemarin terpilih ya jadi anggota DPD Kota Serang. Banyak yang berpikir gimana hitung-hitungannya gitu ini gimana itu Agis? Siap, diceritakan. Jadi memang ini adalah salah satu sebenarnya tugas atau amanah yang diberikan oleh partai saya PKS untuk kemudian saya maju menjadi salah satu calon kepala daerah wakil wali kota Serang kan. Karena kalau di PKS itu amanah jabatan itu nggak bisa diminta tuh, tapi ditugaskan. Dan kali ini saya ditugaskan itu. Dan sebagai kader PKS begitu ya. Jadi memang kader PKS itu dilatih untuk siap menerima amanah begitu kan. Dan memang siap ditempatkan di mana aja. Jadi kalau ibarat pemain sepak bola gitu ya. Kalau diminta harus jadi back, jadi back. Kalau di penyerang. Jadi kiper. Atau dijadikan cadangan-cadangan. Tidak boleh menolak. Oh iya dong, tidak menolak. Ataupun begitu kan ya, dijadikan penonton, jadi penonton. Nah, artinya kita di situ siap ditempatkan di mana aja, dan memang ini pada momentumnya saat ini adalah dari PKS melihat dari beberapa pertimbangan bahwa Kota Serang butuh
pemimpin yang masih muda, yang memang sudah punya pengalaman untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Oh, iya. Karena salah satu masalah terbesar di Kota Serang adalah pengangguran. Nah, saya didorong menurut banyak pertimbangan adalah supaya nanti ke depan Kang Agis dengan pengalamannya, dengan prestasinya itu bisa membuka lapangan pekerjaan di Kota Serang sehingga di Kota Serang tidak lagi penganggurannya terbesar. Gitu. Iya, salah satu problem tadi pengangguran sebenarnya kan ini yang banyak juga diperbincangkan di kalangan kami di pers juga ini. Problemnya itu bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan inklusif. Betul. Inklusif ini kan memang bahasa yang gampang tapi prakteknya agak susah ya. Betul. Bagaimana kemudian membuka siapapun yang punya kemampuan untuk bisa menekuni suatu bidang tertentu. Sedangkan Kota Serang kan dari sisi jumlah industrinya ya hampir nggak ada ya di industri besarnya. Rata-rata industrinya jasa perdagangan ya. Ininya. Bagaimana tuh strateginya? Nah, jadi sebenarnya begini Kang, kalau secara jangka panjang nih Kota Serang ini memang minim investor yang kemudian menginvestasikan ke Kota Serang nih Kang. Padahal di Kota Serang nih ada daya tarik yang luar biasa. Pertama ada sebagai ibu kota, yang kedua di Kota Serang ini ada warisan peradaban dunia Kang. Di Banten Lama. Saya kira dua ini itu udah lebih dari cukup untuk mengundang investor untuk masuk ke Kota Serang untuk mengembangkan investasinya di Kota Serang Kang. Cuma permasalahannya tadi Kang, ada pungli, harus izin yang ribet dan segala macam. Makanya kemudian kita akan coba merapikan itu semua sehingga investor welcome untuk bisa masuk ke Kota Serang yang memang nanti arahannya adalah bagaimana investor itu juga mau kemudian merekrut minimal 70% warga Kota Serang untuk bekerja. Nah, akhirnya ini yang kemudian yang akan kita lakukan di awal. Sehingga ini yang memudahkan. Yang kedua adalah memang di Kota Serang ini butuh pemimpin yang punya networking baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi pemimpin yang kemudian punya jaringan baik dalam maupun luar negeri ini yang kemudian membuka ibarat kalau saya ibaratnya mengenalkan, menawarkan gitu kan untuk bagaimana kemudian ayo ke Kota Serang untuk berinvestasi, untuk kolaborasi, untuk kerjasama begitu. Karena apa? Kita punya sumber daya tarik yang luar biasa kalau bagi saya begitu Kang ya. Satu warisan peradaban dunia di Banten Lama di Kasemen, kemudian ini yang kemudian kita undang. Jadi selain memang kita akan mempermudah investasi, para investor untuk berinvestasi yang kemudian kita juga akan mengoptimalkan jaringan baik nasional maupun internasional, apalagi Pak Budi ini kan Gerindra artinya sekarang presiden. Nah, itu juga ada satu kelebihannya itu. Nah kemudian kalau itu semuanya sudah kebuka Kang ya, baru kemudian kita dorong ya penciptaan lapangan pekerjaan dari dua sektor, formal dan informal. Jadi strategi saya sama Pak Budi itu ke depan kita akan dorong pembukaan lapangan pekerjaan dari sektor formal. Nah sektor formal ini kan memang ini kan diprioritaskan untuk anak-anak gitu ya, anak-anak muda gitu ya, memang baru fresh graduate, baru lulus kuliah, baru lulus SMA, baru lulus SMK gitu kan. Jadi lulusan-lulusan barulah bagi yang masih muda kan. Itu kan kemudian kita bisa dorong ke formal. Tapi kan faktanya di Kota Serang ini banyak yang usianya sudah di atas 35 bahkan 40 tahun yang menganggur juga. Makanya kita juga buka dari sektor informal. Informalnya tadi. Nah, jadi formalnya kita fokus, informal juga kita garap secara serius, begitu. Nah, ini pengalaman saya Kang ya. Saya banyak teman-teman di Kota Serang ini punya industri ya, misalkan ada industri frozen food, ya hampir 100-an orang yang kerja. Kemudian ada pabrik sepatu, hampir 60-an lebih yang kerja, Pak. Terus ada beberapa industri-industri lain yang memang sektornya sektor UMKM lah begitu. Nah, ini yang sebenarnya kita dorong. Kita dorong untuk kemudian ya duplikasi, kita dorong untuk kemudian mengembangkan usahanya sehingga kemudian mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaannya. Nah, tambah lagi nanti pembangunan ya proyek-proyek strategis nasional begitu kan, misalkan nanti kita di daerah Kanahan sana kita kembangkan begitu kan untuk kemudian bisa menarik untuk pembangunan di sana, pengembangan wisata bahari sehingga itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Banten Lembang juga sama. Wah, apalagi kalau kita ngomongin Kasemen, Bang. Itu luar biasa potensinya, ada potensi wisata bahari, ada wisata religi, ada wisata sejarah, ada wisata agronya, sawah dan tambaknya. Ini yang belum teroptimalkan. Nah, ini sebenarnya kalau kita garap secara serius penyerapan tenaga kerja juga banyak gitu. Nah, jadi semua sisi kita optimalkan secara maksimal. Makanya ke depan Kota Serang harus punya pemimpin yang cerdas, yang berani, yang punya networking baik dalam maupun luar negeri sehingga apa? Sehingga ini bisa menjadikan Kota Serang ini berubah ya. Nah, ini yang kemudian kita dorong, makanya
saya sama Pak Budi komitmen kita adalah ya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang komitmen utama kita supaya masyarakat Kota Serang itu tidak lagi nganggur. Karena kalau udah nganggur, nggak punya uang, luar biasa nanti efeknya nggak? Ya kriminalitas, kemudian akhirnya kemudian tidak bisa mengakses pendidikan, tidak bisa akses kesehatan. Nah ini yang kemudian kita coba urai semuanya. Sehingga kita berharap ke depan pembukaan lapangan pekerjaan tetap terjadi, orang Kota Serang pada kerja, punya uang, sehingga ini bisa berputar. Iya. Kang Agis, banyak ini wacana yang sedang berkembang dan ini menjadi salah satu konsumsi para calon kepala daerah di Banten ini berkenaan dengan sektor pendidikan. Ini pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam peningkatan SDM. Memang SDM masyarakat juga sangat penting ya untuk ditingkatkan. Ya. Beberapa daerah sudah menerapkan ini ya. Antaranya sebuah program-program, ya, program beasiswa di perguruan tinggi, ada di Cilegon full sarjana, ya, sekarang kemudian di Kabupaten Serang juga ada, gitu. Kemudian juga ada wacana sekolah swasta gratis dan sebagainya. Bagaimana pandangan Kang Agis sendiri dalam rangka pembenahan sektor pendidikan? Ya, siap. Jadi ini kita harus tarik ke yang lebih besar lagi adalah peningkatan atau pengembangan SDM sumber daya manusianya kan. Nah ini yang kemudian kita coba bangun ya. Dan memang kita tidak hanya akan fokus ke sektor formal ya, pendidikan formal, tapi informal. Makanya kemudian kita akan melakukan kolaborasi sama lembaga-lembaga non formal, begitu kan? Yang artinya begini, pendidikan itu kemudian untuk pengembangan SDM tidak dibebankan kepada sektor formal aja, sekolah, baik tingkatan SD, SMP, ya, PAUD itu kan kewenangan kita ya. Kalau SMA kan provinsi. Ya, tapi memang nanti kita coba kolaborasi untuk membantu supaya di sini juga bisa untuk peningkatan kapasitas SDM dari masyarakat Kota Serang. Tapi sektor non formalnya kita kerjasama dengan siapa? Pesantren, TBM, kemudian lembaga-lembaga non formal lainnya. Makanya program-program kita juga bagaimana memperkuat pesantren, karena ini juga menjadi bagian penting untuk menciptakan SDM yang unggul, begitu kan ya. Makanya ini kita akan coba rangkum menjadi pengembangan SDM yang memang komprehensif, bukan hanya sektor formal, informalnya. Makanya bukan hanya tadi seragam buku gratis, kalau dari kita ya sekolah gratis, bukan hanya beasiswa yang nanti kita kembangkan itu, tapi tadi penguatan pesantren, majelis taklim, pokoknya lembaga informal yang mana outputnya adalah peningkatan SDM, kita support. Pesantrennya misalkan kita kasih bantuan, kemudian majelis taklimnya kita berikan bantuan, apapun itu, TBM-nya, Taman Belajar Masyarakat, yang mana intinya adalah yang mana dia kemudian berkontribusi untuk peningkatan SDM dari sektor non formal, kita juga support sehingga nanti pengembangan SDM itu akan besar. Kalau ya formalnya umum pada umumnya kan, beasiswa, fasilitas pendidikannya itu pasti itu. Tapi nih bagaimana non formalnya? Karena kita tidak ingin membebankan juga sektor formal, sekolah gitu untuk mendidik anak-anak jadi orang yang cerdas, yang kemudian mempunyai keterampilan. Tapi sektor informalnya juga kita sikat juga. Makanya ya kita akan kembangkan pesantren, kita kembangkan majelis taklim. Pokoknya insya Allah sejahtera. Dan sudah ada sebelumnya tadi ya TBM, kemudian PKBM ya, PKBM, kemudian tadi beberapa lembaga-lembaga informal tadi ya di Kota Serang aja belum terkoordinasi, teroptimalkan ya, menjadi satu kesatuan tadi dalam rangka peningkatan SDM gitu. Jadi banyak sebenarnya itu lembaga-lembaga non formal, informal yang ada di Kota Serang. Tapi dari segi perhatian, dari segi supporting belum banyak. Nah, padahal lembaga ini gitu, yang informal non formal ini kontribusinya juga sangat besar. Makanya ke depan kita juga akan membangun sebuah grand design pengembangan SDM di Kota Serang itu tidak hanya dibebankan sektor formal, tapi informalnya kita perkuat. Makanya para pemilik pesantren, para pemilik tadi lembaga non formal lainnya itu kita akan coba ajak dalam proses perencanaannya, eksekusinya, monitoringnya. Jadi nanti di pengembangan SDM itu, nah memang yang akan berubah adalah bagaimana kemudian melibatkan mereka dari tahapan perencanaan sampai ke eksekusi, sampai terus ke evaluasi monitoring, sehingga kita jelas. Jangan tiba-tiba ini dalam eksekusi baru dilibatkan.
Kan nggak tahu nih Iya. perencanaannya apa, outputnya apa. Nah, ini yang kemudian kita akan ubah semuanya. Sehingga stakeholder semuanya akhirnya tahu bahwa oh pesantren tuh bagiannya apa. Sekolah formal itu seperti apa. Sehingga ekosistem pengembangan SD di Kota Serang itu terbentuk. Tugasnya pemerintah adalah supporting yang memang perlu disupport begitu kan, sesuaikan dengan kemampuan dan kemenangannya. Iya. Saya kira itu. Iya, salah satu program prioritas kalau saya baca ya dari pamflet-pamflet yang beredar yang saya baca ini, salah satu yang menurut saya menarik adalah program Serangpreneur. Yes. Serangpreneur ini. Di situ disebutkan bahwa satu keluarga Satu pengusaha. Apakah percontohannya nanti sektor usaha peternakan kambing? Oh, luas. Luas. Jadi ini ya konsepnya. konsepnya. Jadi memang ini kita mendorong ya bahwa adanya perubahan habit atau karakter. Iya. Bahwa di setiap keluarga itu ada salah satu orang yang kemudian jadi entrepreneur. Sebenarnya entrepreneur itu kan kalau lebih dalam lagi kan bagaimana kemudian dia punya jiwa kemandirian, kreativitas dan segala macam. Karena begini, di Kota Serang ini itu menjadi seorang pengusaha itu masih hal yang tabu gitu karena wis lah ini baik menggawe bengkoning apa pabrik lah dan segala macam begitu kan ya. Nah, padahal itu kan sangat rentan. Nah, kita menginginkan di setiap keluarga itu ke depan dari 5 anak bolehlah yang 4 kerja lah, yang 1 jadi pengusaha. Nauzubillah bangkrut gitu kan perusahaannya, yang 4 ini bisa ketolong biasanya sama pengusaha. Itu. Nah, bagaimana kemudian pengembangannya ya tadi kita dorong di tiap keluarga itu kita coba arahkan untuk 1 anaknya jadi pengusaha. Nah, pertanyaannya kan terus bagaimana nanti pengembangan pendampingannya ada. Nah, makanya kemudian kita lengkapi dengan namanya klinik UMKM. Klinik UMKM itu mulai dari pendampingan, pelatihan, perizinan, semuanya semuanya tentang pengembangan, pendampingan menjadi entrepreneur itu ada di situ termasuk permodalan. All in service. Ya, karena begini Kang. Saya kan lama ya bergabung dengan beberapa komunitas usaha ya. Banyak banget dan memang saya bilang kalau saya lihat gitu kan banyak tuh ya teman-teman saya dia punya satu usaha, dia punya misalnya membuka lapangan kerja sampai 60, ada yang 100, ada yang sampai 200. Banyak tuh. Jadi kalau misalkan sekarang ada 27 sampai 50 ribu pengangguran, berarti kan saya tinggal nyiptain 1000 yang bisa merekrut 50 sampai 100 selesai. Gitu. Nah, keluarga di kita kan banyak. Nah, sehingga nanti ke depan di Kota Serang ini, gitu kan ya. Jadi menjadi pengusaha itu pilihan yang memang jadi prioritas. Ya. Bukan nanti apa namanya? Karena nggak keterima kerja udahlah jadi pengusaha. Kalau kita nggak punya aktivitas segala macam sudah dagang bela. Nah, jadi emang dari awal cuma keterpaksaan gitu kan. Kalau sekarang balik ya. Nah, kita balik, kita bangun ekosistemnya supaya gitu kan ya. Orang yang pengen jadi entrepreneur itu disupport, didukung gitu kan. Bahkan menjadi sebuah gerakan. Makanya gerakannya adalah gerakan satu keluarga satu pengusaha. Ini pesannya jelas ke keluarga, kalau punya anak 5, jangan 5 suruh kerja. Satu yang kalau pengen jadi pengusaha, karena banyak anak muda di Kota Serang pengen jadi pengusaha. Nggak boleh sama ibunya sama bapaknya. Islam dengan pegawai baik, pasti jelas begitu. Sudah pasti jelas sudah gajian. Padahal ke depan kalau ini jadi ini bisa jadi nolong buka lapangan pekerjaan di tingkat keluarganya. Itu sih. Luar biasa. Nah, Kang Is, ini sesuatu yang sering banyak sorot ini kalau Kota Serang, Bang. Kota Serang katanya sebagai ibu kota provinsi, tapi kenyataannya wajahnya tidak mencerminkan sebuah ibu kota provinsi. Betul. Banyak sih indikatornya, misalkan penataan kawasan perkotaan masih dianggap acak-acakan, sarana transportasi yang masih acak-acakan semrawut, kemudian penataan pedagang, kemudian yang lainnya lah, seabrek masalah yang tiap tahun kalau ulang tahun Kota Serang selalu disorot berulang gini. Bagaimana solusi tawar oleh Kang Agis dalam tadi paling tidak menghilangkan kesan tadi bahwa memang kalau Kota Serang sebagai kota provinsi ya layak lah ininya. Pertama nih di Kota Serang ini memang gitu kan banyak orang-orang yang memiliki keahlian, memiliki portofolio yang jelas, rekam jejak yang jelas, punya prestasi yang jelas, itu tidak dikasih kesempatan untuk berkontribusi untuk kotanya sendiri gitu kan ya. Makanya ini yang menjadi tantangan ke depan karena tidak keterlibatan yang orang ahli di bidangnya gitu kan. Akhirnya kan
tadi dalam hal istilahnya menciptakan program solutif nggak jangka panjang, cuma jangka pendek segala macam. Nah, ini yang berulang terus. Nah, makanya memang ke depan saya begitu kan ya, dan Pak Budi itu berkomitmen akan memberi ruang, akan mendorong, menginformasikan, mengajak, bahkan menjemput diaspora nih, orang-orang Kota Serang yang lahir dari Kota Serang atau dia pernah tinggal di Kota Serang atau punya istilah sejarah keluarga yang di Kota Serang, kita akan panggil, kita akan tawari untuk membantu pembangunan di Kota Serang. Ya, supaya apa? Supaya kolaborasi tercipta sehingga nanti ke depan mereka kemudian kita ajak dalam proses perencanaannya, eksekusinya, dan saya yakin mereka ini sudah punya pengalaman diakui di luar begitu kan. Ada yang di luar negeri, ada yang di tingkat nasional. Cuma nggak ada ruang begitu. Karena mungkin ya tadi di sini kan kekerabatan, kekeluargaan gitu. Nah, ini makanya politik kekeluargaan kita berantas, nggak ada lagi gitu. Sekarang itu siapapun yang memiliki kompetensi, yang memiliki portofolio itu ada kesempatan. Jangan ini harus keluarga ini, nggak ada lagi begitu. Jadi betul-betul kita harus objektif sehingga nanti ke depan tercipta merit system tuh ya. Artinya yang terbaiklah kemudian melaksanakan, mengeksekusi program itu. Nah, makanya ke depan nih bagaimana cara mengatasi persoalan itu tadi. Kita itu harus punya grand design-nya dan kalau kita mau menyelesaikan suatu persoalan tuh harus ketemu dulu akarnya. Kemudian kita selesaikan solusinya jangka panjang, keberlanjutan itu. Jadi jangan cuma kemudian kayak pemadam kebakaran baru muncul di semprot selesai nanti muncul lagi karena nggak ke akarnya. Nah, ini yang kemudian akan kita dorong. Nah, dan memang kuncinya sebenarnya Kota Serang ya menurut saya ya tidak ada jual beli jabatan, tidak ada pungli, tidak ada korupsi. Insya Allah sukses. 3 itu ya. Iya dong, karena selama ini kenapa orang susah bikin KTP? Karena ya harus bayar dulu baru bisa jadi. Kenapa susah untuk berobat? Ya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kenapa sulit untuk ngurusin perizinan segala macam begitu? Kenapa sulit untuk masuk sekolah, zonasi dan segala macam? Kenapa? Ya tadi adanya pungli lah dan segala macam makanya ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi ada sistem yang namanya jual beli jabatan. Itu. Oh iya dong. Kalau mau jadi lurah harus bayar, kalau mau jadi camat harus bayar, kalau mau jadi kepala sekolah harus bayar, kalau mau naik jabatan harus bayar. Saya yakin nanti ke depan ya mereka itu tidak akan fokus untuk melayani masyarakat nanti kalau menerima jabatan itu, tapi fokus bagaimana mengembalikan uang. Makanya ini saya sama Pak Budi komitmen, Pak Wali, saya bilang Pak Wali ya. Saya bilang, udah komitmen pertama jangan ada jual beli jabatan, jangan ada pungli, jangan ada korupsi supaya Pak semuanya berjalan, semuanya betul-betul sesuai dengan SOP. Nah ini komitmen kita. Jadi Kota Serang pengen maju, pilih pemimpin yang nanti jangan ada jual beli jabatan lagi, jangan ada lagi pungli dan jangan ada lagi korupsi. Insya Allah Kota Serang bisa berubah, maju, berkembang. Itu nyali Agis itu. Ini ya. Memang persoalan itu memang banyak terjadi seperti itu ya. Memang di setiap kali proses pergantian kepemimpinan seperti itu dan memang dalam prakteknya memang dalam kenyataannya menghadapi berbagai tantangan tuh Bang tadi. Butuh keberanian, butuh support dari yang lainnya juga gitu ini. Yakin bisa terrealisasi? Kalau saya optimis yakin begitu ya. Saya juga udah meyakinkan kepada Pak Budi begitu kan, dan kenapa kemudian kita bersatu karena kita punya komitmen sama, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada pungli, tidak ada lagi korupsi begitu kan. Kita fokus aja gitu kan. Saya sama Pak Budi juga sudah berikhtiar begitu kan ya. Ya kita jangan sampai mengaruh-ngaruh PBD begitu. Itu memang untuk rakyat begitu. Kalau kita mau cari uang ya kita harus usaha gitu kan. Di luar dari itu larinya memang ini komitmen kita lah. Kemudian untuk menjadikan Kota Serang ini maju kotanya, bahagia sejahtera warganya. Itu. Jadi kalau saya sih optimis yakin. Ya. Dan dari hasil kunjungan Agis ke beberapa lokasi di Kota Serang ini paling banyak apa permasalahan masyarakat yang? Permasalahan masyarakat ini di setiap wilayah berbeda. Tapi ini saya udah mengerucut dan ini jadi program unggulan kita. Yang pertama adalah ketika masuk sekolah. Susah. Bukan susah lagi ya sekolahnya gratis. Yang nggak gratis adalah seragam sama bukunya. Makanya kita ada program seragam dan buku gratis. Ya. Kenapa? Karena banyak akhirnya kemudian mereka cari pinjaman. Bahkan banyak akhirnya kemudian minjem di pinjol, kemudian ini segala macam. Itu gara-gara untuk nebus buku seragam. Terus yang kedua,
modal, susah cari modal, pengen usaha, akhirnya minjem kemana? Bank Emok, bank keliling. Makanya ini insya Allah kita komitmen program seragam buku gratis untuk pelajar Kota Serang. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita merealisasikan modal gratis untuk pelaku atau pedagang kecil di Kota Serang. Supaya apa? Mereka tidak lagi terjerat pinjol, bank keliling. Maka ini programnya program ya bebas riba sebenarnya, yang kita berantas riba gitu, praktek-praktek riba gitu. Nah, itu. Kemudian yang banyak juga sering saya temuin di lingkungan adalah lapangan pekerjaan. Nah, mau masuk pekerjaan ada pungli, kemudian susah cari pekerjaan, terus kalau sudah berumur susah gitu kan untuk masuk ke ini kalau tidak ada orang dalam. Makanya kemudian kita akan fokus menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor formal informal gitu. Nah, selebihnya mengeluhkan terkait tentang fasilitas, misalkan banyak yang gelap, jalan banyak yang rusak, Sarana publik ya. sarana publik gitu. Kemudian tidak ada tempat untuk berolahraga gitu kan ya. Yang memang betul-betul proper. Nah, ini kita akan benahi semuanya. Makanya ini yang menjadi program unggulan kita, seragam buku gratis, modal usaha gratis, kemudian yang ketiga sembako murah di tiap kelurahan. Iya. Kemudian kita berantas jual beli jabatan dan kita ciptakan lapangan pekerjaan. Nah, khusus untuk program yang memang ini sengaja ya, memang spesial ya untuk santri, untuk ustadz, ulama, begitu kan ya, yaitu Serang Mengaji. Serang Mengaji ya. Jadi kita sama Pak Budi berkomitmen ingin memakmurkan masjid. Itu yang pertama ya. Kita ingin masjid itu bukan hanya tempat sholat, tempat ngaji, tapi tempat pengembangan kapasitas skill warganya di situ. Makanya nanti kita akan bantu tuh, fasilitasi tuh supaya masjid itu menjadi tempat sumber tempat untuk peningkatan soft skill. Itu yang. Kemudian yang kedua adalah kita support ya bantuan kepada majelis taklim, kemudian pesantren supaya apa? Supaya mereka merasakan bagaimana kemudian pemerintah tuh perhatian. Nah, sehingga kemudian kita bisa berkolaborasi lebih jauh lagi. Nah, selain dari itu ya kita komitmen ya untuk guru ngaji, untuk marbot masjid, bahkan kita menginginkan nanti setiap ulama, ustadz begitu kan ya di Kota Serang ini ya minimal kita perhatikan dari BPJS-nya gratis dan bisa kita siapkan mungkin ya apa namanya bantuan beras begitu ya supaya apa, supaya ini juga menjadi bentuk perhatian konkret sehingga nanti para ustadz itu juga akan semangat juga tuh untuk ngajarnya. Kemudian ngajarnya untuk betul-betul melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Nah, ini yang kita siapkan sehingga ini yang kemudian kita luncurkan, Serang Mengaji. Iya, luar biasa. Kang Agis, Sobat Kabar Banten, banyak ya program-program itu yang diusung oleh pasangan Budi Agis ini dan Budi Agis sudah setiap hari berkeliling bertemu masyarakat. Mudah-mudahan cara beliau ini bisa diterima masyarakat dan jangan segan-segan mungkin ya. Agis ya sebagai calon wakil kepala daerah tidak hanya saat mencalonkan tidak hanya saat mencalon, saat sudah jadi pun jadi masih menyapa masyarakat. Insya Allah karena saya lahir dari bawah, saya mulai usaha juga dari bawah dan mungkin kalau orang yang sudah tahu kenal saya sih kayaknya sih bukan tipe-tipe Kang Agis ya untuk nggak perhatian terus nggak apa namanya istilahnya jarang silaturahim karena memang hobi saya silaturahim. Jadi kalau ditanya hobinya apa Kang, silaturahim, jalan-jalan udah. Gitu. Nah, karena ya sebagai pengusaha memang kunci suksesnya silaturahim. Nah makanya karena silaturahim adalah kunci dari usaha saya bisa berkembang sampai saat ini ya. Jadi yang namanya silaturahim sih udah jadi apa namanya ibaratnya kalau passion saya. Iya. Semoga Allah kemudian berikan saya kesehatan supaya terus bersilaturahim. Itu aja. Amin. Ya. Kang Agis terakhir nih silakan untuk karena masih musim kampanye silakan untuk meyakinkan masyarakat Kota Serang agar memilih Kang Budi Agis di Pilkada Kota Serang. Siap, sobat atau masyarakat Kota Serang ya. Dalam pemilu atau Pilkada 2024 ini kan ada tiga calon pasang. Ya, 2 pasang itu sudah pernah dikasih kesempatan 5 tahun. Tapi lihat apakah ada perubahan yang signifikan. Nah, masyarakat bisa menilainya. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang tidak hanya bisa menghabiskan uang tapi bisa nyari uang. Pilihlah pemimpin yang punya jaringan baik nasional internasional. Pilihlah pemimpin yang punya komitmen untuk memberantas jual beli jabatan, pungli dan tidak korupsi, dan pilihlah pemimpin yang masih muda supaya geraknya bisa satset, tastes, dasdes begitu. Dan yang paling penting teman-teman semua ya, pilihlah pemimpin yang punya program yang jelas
dan pilihlah pemimpin yang memang sudah punya pengalaman, prestasi, portofolio yang jelas juga. Nah, semoga masyarakat Kota Serang bisa jeli memilih calon pemimpinnya supaya ke depan Kota Serang maju kotanya bahagia sejahtera. Terima kasih. Ya, Budi Agis, pilihan logis. Ya, Siap. Sobat Kabar Banten, demikianlah acara bincang pilkada pada hari ini dengan calon wakil wali kota Serang, Nur Agis Aulia. Demikian podcast pada hari ini. Saya Mas Hussein, mohon maaf bila ada kekurangan dalam. Saya terima kasih juga nih Kang ya sudah diundang di sini. Penerimaannya kurang berkenan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan berlanjut. Ikhtiar Kang Agis diridhoi dan bisa menjadi pemimpin di Kota Serang. Amin. Kita akan bisa kembali dalam sesi-sesi program di Kabar Banten lainnya. Demikian Sobat Kabar Banten, saya pamit undur diri bersama Kang Agis Aulia. Terima Wakil kasih. Wali Kota Serang. Atur nuhun. Sobat Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.